Hey, selamat datang di channel YouTube ini. Welcome to my YouTube channel. I hope you can enjoy. Di sini gue bakal bahas semua tentang kopi terkait brewing, hot brewing, cold brewing, serta nanti ada eksperimen-eksperimen mungkin yang gue lakuin, serta di situ nanti ada inspirasi gue seperti apa. Sebagai tambahan mungkin ya, atau disclaimer, gue bukan pakar atau ahlinya. Jadi nanti kalau misalnya ada saran yang lebih baik bisa komen di bawah, biar kita bisa diskusin bareng-bareng yang mana yang lebih baik. Oke. Kita mulai aja. Di sini gue punya dua jenis biji kopi, yaitu ada Arabica sama Robusta. Jadi nanti di sini gue bakal coba untuk Arabicanya. Arabicanya ini dari yang udah terkenal nih, dari Bali, dari Kintamani mungkin. Baunya udah menggoda banget nih. Oke, kita langsung timbang aja. Kita cari 24 gram ya. Mungkin nggak bisa pas 24 gram, tapi ya mendekati lah, nggak apa-apa, plus minus. Oke, sekarang kita bakal giling ini kita pakai mesin grinding ya. Kita pakai mesin, bukan pakai manual, untuk ya sebenarnya untuk mempercepat aja sama untuk meratakan hasil ukuran dari butirannya sih. Oke, kita atur dulu. Ini karena gue mau pakai V60 kita pakai agak besar ya. Oke, kita tutup lalu kita nyalakan. Nah, di sini bagusnya di mesin ini dia ada semacam jenis pompa yang bisa ngepam dari dalam gilingan ini keluar. Jadi butiran-butiran kecil yang ada di dalam bisa keluar nih dari kena angin pumpnya. Ini karena bentuknya miring juga jadi enak nih. Keluarnya bisa lebih cepat. Nah, ini contoh gua ngepamin. Nah, biji-biji halusnya keluar semua tuh. Kita pastikan keluar semua. Nah, oke, berikutnya kita akan nyiapin airnya untuk ngebrew ini. Sebelum itu kita timbang dulu ya, kurang lebih hampir 24 lah ya, karena plus minus waktu penggilingan kopinya. Oke. Oke, kita siapkan ya. Di sini udah gue siapin air cukup mendidih. Kita basahin dulu kertasnya. Karena 24 gram nanti kita bakal pakai 300 mili ya. Ini bijinya yang sudah dihaluskan, langsung masukkan aja. Kita tarik sedikit. Sebelum kita tuang mungkin kita nyalain dulu nih timbangannya biar kita tahu presisi airnya berapa dan waktunya juga, karena waktu juga sangat berpengaruh nih. Kita mulai. Ups, timernya lupa. Oke. Oke, time to brew 50. Di sini gue bakal pakai 3 kali tahapan ya. Per tahapan 100. Nanti per 100-nya setelah itu kita diamkan dulu biar dia airnya turun semua. Mungkin ya dikira-kira aja. Nggak lebih dari 4 menit lah. Atau 3 menit sih biasanya. Oke, 100 mili yang pertama sudah, lalu kita lanjut 100 yang kedua. Kita akan ulangi lagi nanti sekali lagi sampai mencapai 300 ya. Lumayan sih 300 mili buat ngopi sendiri sih kembung.
Mungkin gue kurang ahli ya nuangnya. Mungkin nanti bisa komen yang bagus seperti apa, biar bisa kita kaji bareng-bareng dan tingkatkan. Ini untuk 200 yang kedua. Ya benar yang kedua. Oke, yang ketiga kita lanjut sampai 300. Ups, kurang dikit. Oke, untuk airnya mungkin sudah cukup. Kita diamkan sampai airnya turun dulu. Oke, barusan kita udah ngebrew V60. Nah, itu ada di sini. Kenapa gue pakai stainless ya? Oh, yang vakum ya. Jadi biar panasnya tetap terjaga. Jadi kalau pakai yang kaca mungkin kelihatannya mungkin lebih bagus. Tapi kalau kita ngopi sendiri mungkin gue saranin pakai yang kayak gini dan kita bisa tuang dikit-dikit untuk kita nikmati. Lah, oh lupa, sorry, maaf. Perlu ditekan dulu ternyata. Oke, kita review dikit. Dari tampilannya sih kayak gini ya. Mungkin ini sih kalau dari aroma di sini udah kecium banget nih. Baunya dari enak banget deh baunya dari sini. Mungkin coba kita icipin dikit. Jadi sebelumnya mungkin gua disclaimer lagi, gue bukan ahli. Jadi nanti kalau misal ada yang lebih bagus sarannya atau mungkin ada kritik seperti apa, bisa tulis di kolom komen nanti kita bahas. Oke, moment of the truth. Rasanya tuh enak, dia kayak asamnya nggak begitu kenceng banget, pahitnya pun juga nggak begitu, ada kayak manisnya gitu, lewat manis gitu enak deh, kayak gurih gitu ya, nggak ada garamnya padahal tapi enak dah, ada rasa tanaman gitu, kayak kayak rumput gitu lah, enak tuh. Ini enak sih kalau buat sore-sore bisa dicoba. Gue jadi keterusan deh. Oke, kita bahas nih dari pricingnya nih. Ada biji kopi sama paper filter ya, yang tiap kali harus beli atau ganti. Oke, dari biji kopinya sendiri sih sekitar 59 ya. Aku pakai 24 gram jadi kurang lebih bagi dia 7 ribuan. Kalau paper filternya ini 30 ribu pas 100 pieces. Jadi per piecesnya sekitar ya 300-an lah. Jadi total dia ada 8 ribu nih per sajian. Jadi kalau tiap sore kalian bikin, daripada kalian ke kafe mungkin 8 ribu bikin sendiri mungkin cukup worth it ya. Ya, tapi itu tergantung kalian sih. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gua sampein ya terkait impresi gua terkait biji kopi dari Kintamani. Mungkin next gua bakal bahas yang lain. Oke, and this is coffee of the day. Thank you. Hey, welcome. Selamat datang semuanya. Welcome back. Hari ini kita bakal bikin espresso pakai alat ini manual. Kita bakal pakai Staresso. Oke, gua review sedikit ya. Di sini bahannya cukup compact dan di bawah sini ada gelasnya. Dia sampai 90 ml, tapi overall biasanya gue bisa sampai cuman 2 shot ya 60 ml. Oke. Lalu di atas ini dia ada tempat airnya, chambernya. Di sini tempat airnya. Dia takarannya sampai 60 dan juga sampai 80, tapi biasanya di gua pakai 80, dia cuma bisa ngasilin 2 shot ya, 60 mili. Oke, kita bakal pakai ini bikin espresso hari ini. Nanti caranya tinggal pompa dari atas lalu espressonya bakal keluar dari bawah ke tampung dari sama gelasnya. Oke, kita mulai. Hari ini kita bakal bikin dari kopi robusta dari Arutala Temanggung Wine. Ya, kondisinya seperti ini. Dia bentuknya biji yang sudah disangrai ya. Nanti kita bakal giling pakai mesin ini. Oke, kita mulai. Yang pertama kita bakal timbang dulu bijinya. Kita pakai 14 gram karena di Staresso ini kemampuan dia untuk menampung bubuk kopinya hanya sampai 14 gram. Dari beberapa kali aku nyoba itu pun udah full banget. Oke, nggak apa-apa, 14 gram lebih dikit nanti ada plus minus di waktu penggilingan kopinya. Oke, kita giling dulu kopinya.
Oke, pastikan semua bubuk kopinya sudah keluar, biji-biji halusnya yang sudah tergerinda keluar semua. Oke, seperti ini tampilannya setelah digerinda, cukup halus. Nah, mantap ini untuk bikin espresso. Dan ini aku tunjukin aja kehalusannya, dia sampai cukup membekas di kulit ya, jadi lumayan halus nih dengan pakai alat grinder. Kita timbang dulu 14 plus minus lah. Oke, saatnya kita pakai Starisonya. Nanti di sini hasil ekstraksi kopinya bakal keluar. Kita buka dulu, kita bakal masukin bubuk kopinya di sini. Nah, ini chamber untuk bubuk kopinya. Nanti airnya bakal keluar dari sini, shower airnya. Tampilan chambernya seperti ini untuk wadah chambernya, dan ini chamber untuk kopinya. Dia cukup kecil ya, diameternya nggak nyampe 5, 4 kurang malah. Lalu ini filternya dari plastik ya, bahannya plastik tapi cukup kokoh. Dia ya lumayan sih lubangnya, mungkin kalau terlalu halus banget dia masih bisa, residu kopinya bakal keluar, makanya kita nggak giling dia terlalu halus. Oke, saatnya kita masukkan bubuk kopinya. Ini alatnya buat temping kopinya di dalam chamber kopi. Oke, kita ambil beberapa dulu. Ini harus pelan-pelan karena chambernya cukup kecil, dan kita temping seperti ini pelan-pelan. Kita ulangi beberapa kali sampai hampir full ya. Kalau 14 sih bakal full banget ini. Oke, pelan-pelan kita temping. Karena agak susah, kita pakai alat bantu ini ya. Nah, pakai wadah ini, ngambil kopinya jadi agak enak karena tempatnya besar. Nah, kita ulangin lagi. Ups. Oke, tinggal dikit lagi kita hajar semua, kita masukkan. Oh ya, biji kopi Artula ini udah banyak di marketplace ya, nanti bisa searching sendiri di e-commerce kesukaan kalian. Oke, saatnya kita pasang ke alatnya. Ini kita pastiin rapat ya, biar nggak terlepas nanti. Oke, udah rapat banget. Oke, kita sesuaikan, kita pasang dulu. Lalu ini kita buka, kita siapkan air mendidihnya. Ini kisarannya 70-80 derajat Celcius ya. Oke, kita bakal isi sampai 80 mili, tapi nanti hasil ekstraksinya plus minus jadi sampai 60 dual shot cumanan. Oke, kita tutup, pastiin rapat. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, ini sudah cukup rapat. Kita bakal pompa dulu sampai terasa tekanannya berat, biar airnya terinfus ke dalam bubuk kopinya. Dan kalian kalau mau nge-gym pakai alat ini bisa nih, karena dia bisa ngelatih otot tangan kalian. Dan jangan lupa sebelum pakai alat ini kalian harus makan dulu, karena alat ini butuh banget effort dan tenaga kalian untuk ngepompa naik turun dan melatih otot tangan kalian. Oke, karena waktunya cukup lama dan butuh effort, kita akan skip langsung 1, 2, 3 go. Oke,
Ini hasilnya sudah didapat 60 mili, sekitar 2 shot. Nah, hasilnya seperti ini cukup clean. Nah, terlihat kan kremanya seperti apa nih. Nah, aku unjukin di kamera nih. Kremanya cukup, ya nggak tebal-tebal banget, tapi lumayan lah. Lumayan banget ini untuk manual. Oke, selanjutnya kita bakal bikin americano. Kita bakal sajin di gelas ini, tapi kita bakal bikin dulu di tumbler ini. Nanti kita tuang dari tumbler ke gelas. Dan di dalam tumbler ini udah aku siapin es batu. Oke, mulai kita timbang airnya dulu. Kita bakal pakai perbandingan 1:4 ya. Jadi kalau ini 60 kali 4-nya 240, tapi karena udah aku siapin es batu, jadi mungkin aku pakai 180. Nah, lalu kita bakal tuang espressonya semuanya, masukin aja semuanya sampai nggak bersisa. Oke, ini udah, kita bakal tutup dulu, lalu kita shake agar lebih merata. Oke, sudah, saatnya kita sajiin di dalam gelas ini. Oke, dari warnanya sih jernih banget ya, dan aromanya pun juga segar sih menurutku. Enak nih, coba kita cicipin dulu. Dari rasanya sih balance ya, dia nggak pahit dan asamnya tuh balance, bitternya tuh nggak ganggu. Jadi kalau menurut gue sih seger, enak banget gitu. Oke, mungkin kita akan langsung ke pricing. Bahan utamanya kita pakai biji kopi aja, pakai robusta. Per video ini dibuat itu harganya sekitar 51.000 per 200 gram ya. Jadi karena kita tadi cuma pakai 14 gram, harganya sekitar 7.600. Jadi total itu sekitar 4.000. Ya, hitung-hitung harga biaya air, gas sama es kalian. Gimana? Worth it nggak? Jadi kalau mau ngopi di luar ataupun bikin sendiri, itu tetap pilihan kalian. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue sajiin di video kali ini. Kita ketemu di video yang lain. This is Coffee of the Day. Hey, welcome. Selamat datang kembali semuanya. Di video kali ini gue bakal bahas tentang stok kopi. Stok kopi itu apa? Yaitu espresso yang bakal kita simpen buat nanti kita nikmatin sewaktu-waktu. Oke, kali ini gue bakal pakai ini manual brew. Kita bakal pakai espresso. Penampakannya seperti ini. Ini manual brew yang bisa bikin espresso sekaligus olahraga tangan. Oke, kali ini gue bakal pakai 2 biji kopi, yaitu pakai arabica sama robusta. Nanti kita blend keduanya. Di sini gue pakai Temanggung Wine untuk arabicanya, lalu robustanya gue pakai dari Lampung. Oke, ini nanti kita bakal blend keduanya. Kita siapin dulu. Untuk perbandingannya nanti gue bakal pakai 50-50 kita blend nanti. Kita blend artinya kita giling ya. Jadi untuk kopi arabicanya sendiri kita kurang lebih pakai 6 graman ya. 6 graman lebih. Lalu robustanya pun juga kita pakai 6 graman lebih. Jadi nanti mungkin ya 6 setengah lah, pokok hasilnya kurang lebih di 13-14 lah. Dan untuk ngegrindanya kita bakal pakai alat yang selalu muncul di video gua. Kita bakal pakai mesin ini. Dia ukuran grindingnya kita pakai fine, tapi nggak terlalu fine banget. Jadi kalau terlalu fine banget nanti terlalu halus jadinya.
Oke, sudah cukup. Kita matikan dulu mesinnya. Kita bakal coba timbang. Pas banget ini, tumben-tumbenan 14 gram. Oke, kita langsung aja buat bikin espressonya. Di sini gue udah nyiapin air panas. Ya walaupun nggak panas-panas banget, tapi cukup lah buat bikin espresso. Sebelum kita bikin, kita panasin dulu wadahnya, chambernya kita panasin dulu. Tujuannya biar nanti waktu kita bikin espresso tidak terjadi channeling. Channeling itu apa? Channeling itu lubang-lubang shower airnya tidak sempurna memancarkan air dari dalam. Nah, untuk mencegah itu kita angetin dulu lah, kurang lebih. Correct me if I'm wrong ya. Mungkin di komen bisa di correct. Kita tunggu dulu sampai airnya turun semua. Oke, sudah. Kita bersihkan dulu, kita lap airnya. Oke, pastikan airnya keluar semua dulu, karena cukup panas, makanya kita perlu hati-hati. Kita bersihin dulu pelan-pelan, gently. Nah, ini jangan sampai ada air, kita masukkan tisu, tujuannya biar kering aja sih. Oke, ini sudah cukup kering. Selanjutnya kita bakal bikin espressonya, kita bakal masukin bubuk kopinya di sini, lalu kita bakal kita bakal bikin espressonya. Kita masukkan bubuknya. Ini menambahkan bubuk kopinya. Oke, nanti kita bakal giling lagi biji kopinya, kita ulangi beberapa kali untuk bikin espresso. Buat stok espresso kita bakal bikin banyak 3 kali. Oke, ini butuh proses perlahan buat bikin. Oh ya, sebelum kita distribusin bubuk kopinya, aku punya tips nih. Kita bakal pakai ini, paper filter, untuk mengakali residu-residu yang bakal keluar nantinya, karena kan ya manual brew lah yang cukup terjangkau, jadi ya mungkin banyak kekurangannya. Nah, kita perlu mengakalinya. Paper filter ini cukup ya untuk mengakali residunya biar nggak keluar terlalu banyak, jadi hasil kopinya itu lebih clean, hasil espressonya lebih clean dan lebih enak. Kita tutup dulu, kita pastiin rapat. Oke, berikutnya kita bakal olahraga tangan dengan alat manual brew ini. Kita distribusiin airnya ke dalam chamber airnya sebanyak 80 ml. Jangan lebih, nanti bakal susah, karena ya inilah manual. Kita harus berusaha biar pas. Kita tutup dulu, kita pastiin rapat. Oke, kita bakal infuse dulu airnya dalam kopi ya, sampai dia keluar sedikit. Keluarnya dikit aja, jangan banyak-banyak. Setelah itu kita diamkan dulu nanti. Setelah airnya keluar dikit, kita bakal diamkan dulu beberapa detik biar kopinya terinfus sama airnya. Tujuannya apa? Biar hasil ekstrasinya lebih strong, lebih kerasa lah pokoknya. Karena bakal memakan effort dan cukup waktu, kita skip aja olahraga tangannya. Nah, ini udah jadi espresso kita yang pertama. Kremanya seperti ini nih, gak tebel-tebel banget, tapi ya lumayan lah. Untuk espressonya kita bakal simpen di wadah ini, di teko ini nantinya. Dan nanti semua espresso yang bakal kita bikin hari ini untuk stok, kita bakal simpen di sini. Oke, selanjutnya kita bakal bikin espresso untuk yang kedua. Jadi untuk espresso yang kedua, setelah tadi udah aku ulangin step by stepnya, kita tutup lagi, pastikan rapat.
pakai 80 ml pumping espressonya. Dan ini hasil espresso untuk yang kedua. Mungkin kremanya nggak terlalu tebal, tapi oke lah, manual. Kita ulangin untuk yang ketiga. Oke, kita ulangin semua prosesnya. Kita tutup rapat lagi, kita pompa lagi. Oke, dari semua hasil espresso kita udah tampung di sini. Berikutnya kita bakal coba espressonya untuk beberapa hari ke depan. Dan ini untuk hari yang pertama. Hari yang pertama ini hari yang barusan kita bikin espressonya, kita langsung bikin aja. Aku bakal bikin kopi susu. Untuk detail kopi susunya mungkin kita bahas di video berikutnya. Di sini espressonya aku pakai 2 shot, jadi sekitar 60 ml. Ini percobaan pertama untuk stok espresso kita. Rasanya masih sangat enak, masih sangat nikmat, masih sangat seger, karena ini baru hari pertama. Nanti kita bakal ulangin lagi untuk bikin percobaan di beberapa hari ke depan. Oke, selamat datang di hari kedua percobaan kita yang kedua untuk stok kopi espressonya. Hari ini kita bakal bikin americano aja yang simple. Di sini aku pakai 2 shot 60 ml. Kita cek dulu biar merata semuanya. Dan rasanya rasanya masih cukup enak, masih cukup seger. Semuanya masih balance, masih enak lah pokok. Dan itu sekian untuk percobaan di hari kedua ini. Oke, kita langsung jam ke hari kelima. Karena espressonya cuma sedikit, jadi kalau aku runtut pembuatannya bakal habis di tengah jalan. Jadi langsung kita jam di hari kelima. Di sini aku mau pakai semuanya. Oke, aku bakal coba dulu espressonya seperti apa di hari kelima ini. Rasanya tuh gimana ya, dia antara bitter sama asamnya itu, bitternya tuh kalah, asamnya tuh lebih dominan, lebih tebal gitu. Let's try a couple round. Dan rasanya tuh bener-bener asem banget gitu loh. Bitternya masih ada, cuman dia lebih kepukul mundur sama asamnya lebih tebal banget, mungkin karena udah terfermentasi beberapa hari ya, jadi daya asamnya tuh lebih tinggi. Mungkin kita langsung coba aja bikin americano yang gampang. Aku nggak berani bikin kopi susu pakai ini. Kita masukkan semuanya, sok kekape. Kita shake dulu biar tercampur merata. Di sini kelihatan ya, warnanya kayak kurang cerah gitu dari americano yang biasanya. Rasanya tuh kayak kurang nyatu gitu, kurang ngeblend gitu, jadi rasa kopinya sendiri, rasa airnya pun sendiri, jadi kurang begitu tercampur dengan rata. Mungkin kalau kalian mau bikin stok espresso, aku saranin jangan terlalu lama, mungkin di 2-3 hari stok itu harus habis ya, jadi untuk biar rasanya nggak terlalu berubah banget. Mungkin segitu aja video kali ini. Next kita bakal bahas yang lain, dan jangan lupa juga buat subscribe, like, sama komen untuk ngebantu channel ini biar makin berkembang, biar bisa kita bahas hal-hal yang unik lainnya tentang kopi. And this is Coffee of the Day. Thank you. Hey, welcome. This is Coffee of the Day. Hari ini kita bakal eksperimen dengan espresso. Eksperimennya seperti apa? Jadi nanti espressonya bakal kita tambahin sesuatu. Sesuatu itu apa? Seperti yang bisa kalian lihat, ini itu
Gula arennya seperti ini, kita bakal pakai sasetan. Ini bukan di endorse tokonya ya, tapi ya kemarin kita nemunya ini, jadi kita ambil aja buat eksperimen kita hari ini. Kita bakal pakai ini buat bikin espresso. Oke, langsung aja kita bakal blend 2 biji kopi, robusta sama arabica. Nah, robustanya kita bakal pakai dari Kintamani, brandnya Kurawa. Lalu yang kedua ada arabica dari Flores, brandnya Aratura. Kita bakal blend ini 70-30, 70 robustanya, 30 arabicanya. Nanti di situ kita bakal tambahin gula arennya. Ada 2 nih. Kita bakal pakai yang di dalam sama pakai yang di luar. Di luar itu maksudnya di atas ya, di top. Kita bakal coba eksperimennya. Kita siapkan dulu biji kopinya yang bakal kita blend. Untuk biji arabicanya kita bakal pakai 30%. 30% itu sekitar 4 gram. Kenapa 4 gram? Karena basket penampung bubuk kopinya itu dia cuma mampu menampung sekitar 13 gram. Nah, rencananya nanti untuk gula arennya aku mau pakai sekitar 1 graman gitu. Untuk robustanya sendiri kita bakal pakai 70%, itu sekitar 7-8 graman. Kita pindahin dulu biji kopi arabicanya yang udah kita timbang, biar nanti kita bisa ngejust biji robustanya biar timbangannya lebih pas. Oke, sekarang kita campur semuanya. Kita bakal giling pakai mesin ini dengan ukuran fine itu sekitar nomor 2 di mesin ini. Ya, hasil akhirnya 12 lebih dikit lah, it's okay. Sebelum kita bikin espresso pakai alat ini, terlebih dahulu alangkah baiknya kita panasin dulu chambernya biar nantinya tidak terjadi channeling di dalam. Channeling itu apa? Bisa cek deh di video gue yang sebelumnya. Jangan lupa kita bersihin dulu airnya setelah kita panasin sebelum nantinya kita bakal masukin bubuk kopinya. Siapin juga paper filternya untuk menghalau residu berlebihan saat ekstraksi kopi. Ini hasil gilingan kopinya yang bakal kita pakai. Kita atur dulu satu layer. Berikutnya kita bakal timbang gula arennya. Kita bakal pakai takaran sekitar 1 graman. Oke, 1 graman lebih, nggak apa-apa lah, kita pakai ini dulu aja. Kita masukkan, kita ratakan dulu, kita tamping halus, kita tamping pelan. Nah, penampakannya seperti ini. Dia bakal kita tutup pakai bubuk kopi lagi. Jadi gula aren ini terkesan di tengah dia. Oke, setelah semua bubuk kopinya masuk, nah ini tipsnya nih, kemarin baru lihat di video-video lain, kita bisa pakai pompanya untuk tamping bubuk kopinya. Karena sulit banget untuk nemuin temper di ukuran basket sekian.
Kalaupun ada itu harus pesen pakai 3D printer lah untuk bikinnya. Pastikan untuk tertutup sempurna. Kita isi sebanyak 80 ml, jangan lebih, karena bakal susah banget dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Kita lakukan pre-infuse terlebih dahulu. Pre-infuse itu apa? Bisa cek di video gue sebelumnya deh. Oke, ini udah kelar untuk espresso kita yang pertama. Kremanya cukup tebal. Ini penampakan kremanya, bisa terlihat kan, cukup cantik. Selanjutnya kita bakal coba rasa espressonya seperti apa. Oke, rasanya tuh enak ya, ngeblend banget gitu. Ada rasa gula arennya kerasa, rasa asam kopinya kerasa. Jadi gula aren ini kayak asam dikit, tapi dia tuh lebih ke manisnya enak banget. Jadi tuh ada rasa manis dari gula arennya tuh bener-bener ngeblend banget sama rasa asamnya dari espresso ini. Jadi rasa bitternya pun ada. Dia tuh tapi kepukul mundur banget, dia lebih berkurang banget, tapi dia tuh ngeblend, nggak ngerubah kopi. Coba kita rasain lagi sekali lagi nih, biar lebih pasti rasanya. Enak sih, enak banget. Jadi ngeblend banget, natural banget. Rasa gula arennya itu ke kopinya itu enak. Berikutnya kita bakal bikin espresso yang kedua. Kali ini perbedaannya dengan yang pertama tadi, kita bakal bikin gula arennya ada di atas. Gula arennya masih sama, gramasinya juga sama, sekitar 1 graman. Kita pakai di top fillingnya, bagian atasnya. Kita ratakan, kita tempeng dikit. Nah, jangan lupa pakai tutup pompanya buat tempeng bubuk kopinya beserta gula arennya, biar makin mantap. Ini hasilnya. Ini hasil ekstraksi kopi espresso kita yang kedua. Kremanya cukup tebal. Penampakannya seperti ini. Dan kita bakal coba. Oke, rasanya tuh enak. Beda sama yang pertama tadi kita udah bikin. Rasanya itu unik banget, beda lah. Asamnya lebih dominan yang ini. Seakan manisnya tuh hilang, cuman menyisakan asam yang cukup. Tapi nggak terlalu merusak kopinya banget. Jadi asamnya ada, rasa manis dari gula arennya pun ada, tapi dia nggak begitu dominan banget.
tetap ngeblend tapi nggak terlalu dominan asamnya. Lalu bitternya pun ada, dia tetap ada sama kayak yang tadi, dia agak di belakang, dia agak berkurang banget. Rasanya enak, sama enaknya sebenarnya. Berikutnya kita lanjut ke pricingnya. Di sini harga biji kopi robustanya sekitar 40.000 untuk 250 gram. Karena aku pakai cuma sekitar 8 gram aja, jadi sekitaran 1.300an lah. Untuk arabicanya sendiri sekitar 55.000 per 200 gram. Karena aku pakai sekitar 4 gram, jadi sekitar 1.200an harganya. Untuk gula arennya sendiri sekitar 13 ribuan nih untuk 20 saset. Nah, di sini persajian anggaplah satu saset, jadi harganya sekitar satu saset itu 700an. Dari total harganya sekitar 3.500 nih untuk persajian, plus minus biaya air kalian dan lain-lain ya. Jadi gimana, worth it nggak? Kalau rasanya sih lumayan. Mungkin segitu aja video kali ini. Next kita bakal bahas yang lain, dan jangan lupa juga buat subscribe, like, sama komen untuk ngebantu channel ini biar makin berkembang, biar bisa kita bahas hal-hal yang unik lainnya tentang kopi. And this is Coffee of Today. Thank you. Hey, welcome to Coffee of the Day. Hari ini kita bakal bikin V60 lagi setelah video yang pertama bahas tentang V60 dari Tamani. Berikutnya kita bakal bahas dari Jawa. Dari Jawa brandnya Harutala. Di sini dia flavor note-nya ada brown sugar, choco malt, hint of green apple. Nah, ini nanti kita coba nih bakal muncul nggak nih rasa. Ada juga acid medium body medium, ini 200 gram ya. Ini gue beli terakhir itu sekitar 50 ribuan. Dia masih bin, jadi nanti kita bakal giling pakai gerinda tercinta kita. Oke. Ini penampakan bungkusnya. Udah gue coba beberapa. Nah, ini juga roastingnya tanggal cukup lama ya, gue belinya udah saat video ini tayang mungkin udah cukup lama nih, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Sayang banget kalau nggak dicoba kan. Oke, kita mulai aja. Di sini tuh V60 gue mau pakai sekitar 24 graman full arabica. Lebih dikit nggak apa-apa. Berikutnya kita bakal giling. Grind-nya kita pakai ukuran yang agak besar, karena untuk V60 sendiri dibutuhkan ukuran coarse itu ya lumayan lah, nggak halus banget. Aku pakai ukuran 13 di Latina C14 ini. Baunya sih enak, masih tetap terjaga baunya. Ya beda ya baunya, Arabica sama Robusta emang beda, pasti beda. Malah nambah, nggak apa-apa lah, itu kan ada anginnya di dalam. Kita siapkan dulu. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands. Kita masukkan semuanya. Till my shadow turns to sun rays. Hari ini kita bakal ngeburu sampai 400 mili. Ya, dia lumayan banyak. Ya antara 300 sampai 400 lah. Oke. Di sini aku pakai air di kisaran 80-an, plus minus 80. Kita lakukan 4 kali, 100 kali istirahat beberapa detik. Oke. Let's try ini kosongin dulu. Ayo kita mulai. It's time to go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And Ini 4 kali, 4 partnya pakai 80 derajat. till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on 400 mili. Kembung nggak kira-kira? On a scale 1 to 10, she 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it. She got a lot of weight in her luggage. And shorty ain't bluffing. She might snap on you like it's nothing. Everything I thought I knew is redundant. Explosive temper. I hear smoke detectors. If I don't surrender, she might hold a lecture. Every apology's a token gesture. I'm sorry, baby, I don't know no better. You get mad when I show no effort and turn the summer into a cold. Oke, setelah kita buru barusan, kita bakal cicipin ini yang momen paling ditungguin. She got me going psycho. I walk on a tightrope. Cium kan baunya? Dari baunya sih, yang jelas enak. Bening banget. Bening bukan berarti putih ya, bening transparan ya, tapi cerah banget, hasilnya bagus banget. Let's taste it. Yang pertama, panas karena baru saja diburu. Rasanya tuh asamnya mungkin rasa dari apelnya mungkin ya, ada kayak rasa apel sih, asam di apel sih. Oke. Yang aku belum nemu rasa choco maltnya. Mungkin ya perbedaan lidah, beda lidah, beda yang rasain mungkin ya. Rasa di ujung itu rada kayak emang asam dari apel ya ada. Lalu ada brown sugar, aku kira mungkin ada brown sugarnya memang. Ada brown sugarnya, ada asam-asamnya tuh enak. Bitternya nggak ada bitter di sini. Mungkin banyak banget. Taste-nya itu unik banget di Arabica Jawa ini. Dia ada
rasa asam dari kayak campuran antara brown sugar sama apel, sari apel lah kalau orang Malang bilang mungkin. Cokomatnya, cokonya mungkin dia aftertaste nya ada kayak rasa coklat gitu, dark coklat gitulah. Jadi itu terusnya beda sama yang kita makan kemarin. Rasa gurihnya tuh ada, ini dia ada kayak asamnya ngeblend gitu antara asam dari apel sama asam dari brown sugar gitu, jadi satu, jadi dia ya. Itu mungkin cara penggambaranku ya. Mungkin nggak profesional banget, karena disclaimer aku bukan profesional. Mungkin kalau ada yang lebih paham atau pernah nyoba ini bisa komen. Oke, kita lanjut ke pricingnya. Di sini gue pakai bijinya pakai Arabica Jawa. Terakhir gue beli itu sekitar 50.000 per 200 gram. Jadi di sini karena gue cuma pakai 24 gram, harganya mungkin sekitar 6.000 nih per 24 gram. Nah, kalau di total itu sekitar 7.000 per sajian. Gimana? Worth it kah? Ngopi sendiri di rumah, ngebrew sendiri pakai V60? How? Mungkin segitu aja video kali ini. Next kita bakal bahas yang lain, dan jangan lupa juga buat subscribe, like, sama komen untuk ngebantu channel ini biar makin berkembang, biar bisa kita bahas hal-hal yang unik lainnya tentang kopi. And this is Coffee of Today. Thank you. Wait, videonya belum berakhir. Ada tambahan dikit. Kalau kalian mau rasanya lebih seger, lebih enak, lebih segar lah intinya, here's the trick. Balok es, bukan balok yang gede. Like this, and this is became Japanese ice coffee. Something about you feels so different. Segar banget. Mungkin yang ini bisa kita bahas di video berikutnya nih. Stay tune, jangan lupa subscribe. This is Coffee of the Day. Thank you. Hey, welcome. Selamat datang semuanya. Selamat datang kembali di Coffee of the Day. Hari ini kita bakal bikin sesuatu yang beda. Kita bakal bikin cold brew. Cold brew itu apa? Biasanya kan kalau kita bikin kopi itu pakai air hangat atau air panas ya. Di cold brew ini sesuai namanya cold, dia pakai air dingin atau air normal biasa yang nanti didiamkan di lemari es untuk difermentasi selama hampir kurang lebih 12 atau bisa sampai 24 jam ke depan. Baru bisa dinikmatin kopinya secara sempurna. Oke, kita mulai. Pertama kita bakal timbang dulu kopinya. Untuk rasio perbandingan cold brew yang akan kita bikin hari ini, dia pakai rasio 1:9. 1 itu untuk kopinya dan 9 itu untuk rasio perbandingan di airnya. Dan biji kopinya sendiri kita bakal pakai Robusta, full 100% Robusta. Untuk detail gramasinya kita pakai 100 gram biji Robusta, lalu nanti kita bakal pakai 900 ml air. Setelah didapatkan 100 gram biji kopinya, berikutnya kita masuk ke tahap yang berbahagia. Kita bakal giling pakai gerinda kesayangan kita. Satu-satunya yang ada di sini, mohon maaf. Kita pakai Latina C40. Di Latina C40 ini kita bakal pakai gilingan di angka 13. Kenapa 13? Ya, kita coba aja sih 13. Bakal seperti apa nanti rasanya kalau kita pakai diameter 13 ini, kita bakal review nanti di akhir. Jadi
Ikuti terus videonya. Gampang sulit kumandang suarane, tulat tulit kepena unine, unine mo dranyo ake bareng lan kentrung ketipung suling sikrat kendangane. Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya kita punya 100 gram biji kopi yang sudah dihaluskan dan siap diolah jadi cold brew. Untuk tahapan berikutnya, kita bakal pakai alat yang sudah nggak asing lagi di sebelahku. Kita bakal pakai ini, kita bakal masukin semua bubuk kopi yang tadi udah digiling, 100 gram itu tadi ke dalam sini. Untuk meshnya aku lupa ini berapa, nanti kalian bisa cek sendiri di online shop kepercayaan kalian, karena di situ udah banyak banget dijual alat buat bikin cold brew dengan mesh ukuran berapa, di situ udah ada semua. Dan ini aku juga udah nyiapin air sekitar 900 ml. Seperti aku bilang di awal tadi, kita bakal pakai perbandingan 1:9. 100 gram untuk bubuk kopinya dan kita pakai 900 ml untuk airnya. 'Cause I don't wanna be alone. It's been weighing on my mind for too long, too long. Kita tutup rapat. Setelah kita tutup rapat, kita bakal cemplungkan apa itu cemplungkan? Kita bakal masukkan bubuk kopi yang udah kita letakkan di dalam filter ini ke dalam airnya yang udah kita siapkan. Pelan-pelan aja, takutnya muncrat kemana-mana. Oke? I'm still hiding all my secrets. Bisa dilihat di sini warnanya udah mulai berubah, itu artinya proses fermentasi sudah dimulai. Lanjut kita bakal tutup dan kita diamkan di lemari pendingin selama kurang lebih 12 sampai 24 jam. Afdolnya sih 24 jam. You know what to say. A few moments later. Oke, dan ini hasil fermentasinya setelah 24 jam kita lalui. Gue bakal jelasin lagi sedikit terkait spesifikasi cold brew yang udah kita bikin pada hari ini. Pertama, kita menggunakan biji kopi robusta, 100% biji kopi robusta. Lalu, menggunakan perbandingan rasio 1:9, yaitu 100 gram biji kopi yang udah kita giling kasar dan 900 ml air. Dan untuk lama waktu fermentasinya sendiri sekitar kurang lebih 24 jam. Nah, selanjutnya kita bakal review rasanya bakal seperti apa. Dari warnanya sih cukup cantik ya. Dia dark banget gitu, udah kayak espresso, tapi lumayan cair ini. Cakep banget. Kalau dari baunya, dia cukup strong ya. Maksudnya bau kopinya tuh kerasa banget, nendang banget di hidung. Ya, baunya cukup strong banget ini. Sekarang bakal kita coba rasain. Kita tuang dulu. Kalau dari rasanya, cukup strong ya, sama seperti baunya. Rasanya tuh kopi banget gitu. Serasa biji kopinya itu jadi cair terus kita telan gitu. Coba kita rasain lagi. Dari asinnya itu cukup kerasa ya, dan bitternya tuh waktu pas mau kita telan, dia bitternya tuh ngumpul gitu kayak ombak. Terus pas ditelan tuh bitternya pecah, nyebar kemana-mana di belakang. Dan aftertaste-nya itu gimana ya? Beda banget deh. Kalau waktu lu bikin espresso, lu minum dikit gitu, rasanya beda banget. Coba lagi deh, enak soalnya. Ya, dan setelah berapa lama tuh si rasa asemnya itu kayaknya dia balik lagi deh, dia muncul lagi tiba-tiba tipis banget di belakang.
Unik sih ini, emang rasanya beda banget sama kayak lu bikin V60 ataupun espresso. Intinya enak sih, dan pastinya bikin melek. Dan for your information aja, sebenarnya tuh kalau lu bikin kopi biasa, diseduh biasa sama bikin cold brew itu kafeinnya nggak beda-beda terlalu jauh kok. Ya memang sih cold brew itu lebih tinggi kafeinnya, tapi perbandingannya itu tidak terlalu jauh kalau lu bikin kopi biasa. Jadi intinya apapun yang berlebihan itu nggak baik. Jadi kita konsumsi balance aja. Ya memang lebih tinggi dikit si cold brew, tapi ya enak sih bikin melek. Tapi kalau misalnya ada pendapat lain mungkin yang berasumsi beda, mungkin bisa chat di kolom komen ya, biar kita bisa sama-sama belajar dan ya learn something new everyday lah intinya. Oke, kita coba fun eksperimen ya. Kita pakai susu outside. Nanti kita padukan pakai cold brew yang udah kita bikin. Di sini kita pakai takarannya, kita pakai single shot aja 30 ml. Lalu kita juga pakai oat milknya dari outset 30 ml juga. Jadi perbandingannya 1:1 sama esnya mungkin beberapa lah. Oke, dari warnanya sih cukup cakep ya, kayak kopi susu pada umumnya sih. Coba kita lihat rasanya kayak gimana nih. Cukup sih. Coba lagi deh. Enak sih. Jadi dia dari susunya dia kerasa. Susunya tuh udah enak sebenarnya. Terus dari kopinya pun, dari robustanya dia cukup nyatu, cukup enak. Jadi mengenhance gitu deh. Rasanya lebih diperkaya lagi dari susunya sudah oke. Cold brew-nya juga enak. Jadi nge-mix lah dia. Intinya cukup enak dari cita rasanya. Dan gue rasa sih cukup worth it ya, antara perpaduan susu outside-nya sama cold brew yang udah kita bikin. Good job. Oke, kita lanjut ke price list-nya. Di sini aku pakai biji kopi robusta. Itu kemarin aku beli di online shop sekitar 92.500 ya per 1 kg. Nah, karena di sini aku cuma pakai 100 gram aja, jadi sekitar 9.250 lah. Nah, kalau di total untuk cold brew kita hari ini itu sekitar ya 10 ribuan lah per 900 ml. Mungkin segitu aja video kali ini. Next kita bakal bahas yang lain, dan jangan lupa juga buat subscribe, like, sama komen untuk ngebantu channel ini biar makin berkembang, biar bisa kita bahas hal-hal yang unik lainnya tentang kopi. And this is Coffee of Today. Thank you.